merupakan crossover yang berbasiskan MPV. Merupakan crossover satu-satunya bermesin hampir hybrid yang worth to buy. Merupakan crossover yang bisa menempuh Jakarta-Surabaya hanya dengan satu tangki minyak saja. BBM. Ini adalah Suzuki XL7 Smart Hybrid. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Langsung saja sejarah mengenai Suzuki XL7. Kali ini sejarahnya agak unik karena ini Suzuki. Suzuki dari dulu suka membuat mobil yang tidak ada lawannya atau bisa juga disebut beda sendiri. Ya, misalnya Jimny. Jimny merupakan pioneer SUV mungil 4x4 yang pernah ada di Indonesia. Pada saat itu Jimny tidak ada lawannya sama sekali. Di saat SUV lain mempunyai mesin yang besar dan boros bahan bakar, Jimny hadir dengan mesin yang kecil, bodi yang kecil. Namun sayangnya di zaman sekarang Suzuki kadang unik juga atau ingin beda sendiri, suka menurunkan kelasnya. Contohnya di Suzuki Baleno. Dulu pertama kali keluar Baleno di tahun 96 punya kelas setara dengan Civic, Corolla atau Lancer. Namun sekarang jadi turun kelas setara dengan Yaris atau Jazz. Sayang sekali. Dan fenomena ini juga terjadi pada Suzuki XL7, sebuah crossover dari Suzuki. Dulu Suzuki XL7 kental sekali dengan SUV-nya. Bukan hanya crossover saja. Yes, Suzuki XL7 generasi pertama ini muncul tahun 98 dan masuk ke Indonesia tahun 2003. Bentuknya bahkan lebih ke SUV dibandingkan dengan crossover. Dengan muka seperti Grand Escudo namun punya kapasitas 7 penumpang. Siapapun pasti ingin punya SUV bermesin V6 dengan kapasitas 2500 cc. Namun sayang Suzuki XL7 ini tergolong mahal untuk masyarakat Indonesia dan sayang sekali tidak 4x4. Tentu jadi tidak laku. Sejak saat itu Indonesia hanya bisa menikmati generasi pertamanya saja dan hingga sekarang belum terlihat lagi Suzuki XL7 generasi keduanya. Padahal apabila di luaran sana generasi kedua Suzuki XL7 ini muncul tahun 2006 dengan bentuk yang lebih besar dibandingkan dengan generasi pertamanya. Di Indonesia lama menghilang, tiba-tiba tahun 2020 Suzuki Indonesia memperkenalkan Suzuki XL7. Kami kira dulu adalah SUV yang murni, namun setelah launching ternyata crossover yang terbangun dari sebuah MPV. Ini turun kelas dari nama besar XL7 yang dulu. Namun itulah Suzuki dengan keunikannya. Mengenai XL7 Hybrid ini, walaupun turun kelas, namun ternyata inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Yang tadinya merupakan mobil yang boros, jadi mobil yang irit. Yes, kami mencobanya langsung, nyetir 700-an kilometer, Jakarta ke Surabaya. Hanya dengan satu tangki BBM saja tanpa ngisi. Anda bisa lihat pembuktiannya langsung di channel Om Mobi dan channel Fitra Eri. Subscribe channel-channel tersebut apabila belum. Kemudian hal lain yang menarik mengenai Suzuki XL7 ini dilanjutkan dengan review oleh Mamang itu. Silakan Mamang. Wah, kotor. Ya, mobil ini udah dicoba sama Om Fitra, sama Om Mobi, dipakai ke bukit. Jadi, makanya dia sampai bannya kayak gini, kotor semua, penuh debu-debuan. Dan sudah terbukti bahwa mobil ini dari Jakarta sampai Surabaya tanpa mengisi bahan bakar lagi. Di-fullin tuh di Jakarta, sampai Surabaya diisi lagi. Dan itu nyampe. Hebat sekali New XL7 ini. Depannya juga keren. Jadi kalau ini tuh beda ya dengan yang lain-lainnya. Yang lainnya kalau ada cross-crossan gitu ya namanya, bentuk bodinya sama, bentuk depannya sama. Tapi kalau R3 sama XL7, bentuk depannya tuh beda. Jadi kayak berbeda aura. Itu depannya kayak gini, ada LED-nya, ada DRL-nya, jadi keren. Dan ini bisa dimatiin DRL-nya kalau nggak mau terlalu silau gitu kalau malam-malam ya. Ini bisa dimatiin, fog lamp-nya masih ada. Terus kayak gini jendul-jendulannya. Ini kayak ya crossover gitu loh. Kalau ini tuh lebih gagah. Kalau R3 kan versi kotanya, ini versi crossovernya. Ini yang baru ya, XL7 ini pakai depannya tuh warna hitam seperti ini. Yang dulu kan ada set garis gitu ya. Kalau ini enggak, udah hitam semua. Tapi di bawahnya jadi silver. Bedanya di situ. Panjangnya, masih ideal lah. Dipakai dalam kota, luar kota masih oke. 4450 mm. Wheelbase. Kalau mobil itu nyamping ya. Saya belakangnya deh. Nah ini panjang, 2,7-an. Ini kabinnya pasti lega. Terus kalau di tol stabil. Biasanya kalau yang Jepang-Jepangan itu di angka 25,
2500, 2600, ini 27. Berarti lebih stabil harusnya di dalam tol. Terus dia pakai peleknya beda dengan R3. Dia lebih gede. Nih, lihat. 195 60 ring 16. Makanya terbukti kalau di tol gitu ya. Misalkan ini di cruise controlnya 90 di setnya 90 km per jam. Kalau di R3 dia 91. Karena dia lebih gede. Belakangnya tromol, depannya cakram, bodi-bodi pinggirnya juga seperti ini nih. Ada tambahan daging yang hitam-hitam biar kelihatan lebih gagah. Terus, ini two-tone. Ini warnanya keren banget ya. Warnanya tuh unik gitu, kalau di jalan tuh keren. Jadi kalau masuk ke lumpur, ke desert, itu keren. Terus, ini hitam ya atasnya. Ada kayak gini-ginian tuh atasnya. Roof rail. Terus kayak ada nyambung sedikit floating roof. Nah, kalau di belakang, itu mirip-mirip lah seperti R3. Cuman kalau XL7, sininya hitam. Ada chrome sedikit banget di sini garis. Dah, ada rear defogger, ada topi belakangnya terlalu banyak yang bilang ini kayak seperti aftermarket, tapi ini aslinya. Tulisannya ada Suzuki Sport Hybrid. Ntar dulu. Ini kayaknya pindah emblem ya. Dulu tuh di sini. Iya bener, SL7-nya di sini, hybridnya di sebelah sini. Ini dirubah. Jadi yang baru, tulisan SL7-nya malah di sebelah kiri. Ada Alfa-nya di sini. Ini trimnya, hybridnya ada biru-biruan. Ini ada biru-biruan. Ini kata Suzuki adalah melambangkan untuk menghijaukan bumi. Kenapa nggak hijau, tapi biru? Ini ada sensor parkir. Nah, ini dia. Ada dua kamera. Yang satu buat kamera mundur, yang satu lagi untuk ke spion tengah. Cek aja dalam yuk. Kita udah pernah nyobain row ketiga. Itu rasanya mirip-mirip seperti R3 juga. Dan tidak berbeda juga dengan XL7 yang sebelum facelift ini. Ya, jok-joknya seperti ini. Ada kulit-kulitannya di sini. Terus ini ada paduan sama fabriknya juga di bagian pantatnya. Ini biar agak keset gitu. Kalau ini kan licin ya, jadi bisa nyorosot gitu. Nah, di sini trim-trimnya juga keras di pegangan ininya nih belakang buat sandaran siku. Itu agak empuk. Di bawahnya tempat-tempat nyimpen minuman. Ini biar fair nih, disesuaikan dulu dengan tinggi tubuh. 172 cm kita dapat headroom yang luas. Ini juga luas, 5 jari. Dan Suzuki itu paling seneng kalau di depan itu paling rendah, di sininya agak naik lagi, di belakang paling naik lagi. Gitu. Jadi dekat ke atap tuh yang belakang, cuman nggak nyampe juga, ada sekitar 3 jari kalau nggak salah di belakang. Nah, di setiap row Suzuki itu ngasih yang namanya power socket, jadi bukan USB ya, masih power socket. Di sini, ada di tengah sini. Jadi nggak kehabisan baterai kalau di jalan. Armrest, ya enak sih perjalanan jauh. Kemarin aja Rian ketiduran ya di jalan ya? Tiga ya, kan sama aja. Enak kan tidurnya, bisa nyender gitu. Saku-sakuan nih. Kalau Rian kemarin naruh-naruh sini nih, botol-botolan tuh banyak banget. Konvensional sekali ya sebetulnya dibandingkan yang lain. Ini aduh, masih di sini nih. Jadi kasih yang individual gitu loh, keren. Nah, depan. Nah, oh yang depannya nggak terlalu polos, ada silver-silverannya, ada hitam-hitaman. Ini bukan hitam ya, tapi panel wood yang warnanya gelap banget. Jadi kayak seperti Pioneer Black. Power window semua, retract, electric mirror. Ini bisa nelen satu botol gede nih. Terus kursinya mirip-mirip sama belakang, bahan-bahannya nggak terlalu empuk-empuk banget, cukup aja. Cuman dia enak duduknya. Terus ada head adjuster, bukan? Enak kan? Hanya Om Mobi itu nggak komplain ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya itu nggak komplain pakai XL7. Enak-enak aja. Ini punya siapa ya? Colok aja dulu. Iya buat kita ya. Lumayan nih, oleh-oleh dari Mas Fitra. Jangan bilang-bilang, ada di sini. Semoga dia nggak nonton. Iya, semoga dia nggak nonton. Dan gimana ya? Ayo udahlah, gitu. Ini dikasih power socket juga, cuman kalau di depan itu dikasih juga yang namanya USB A, 1 biji doang. Nah, kalau pengen minumannya tetap dingin di sini bisa di dingin-dingin ini, ada hawa dingin juga di sini. Bisa ditutup, bisa dibuka. Sebetulnya keras-keras aja, cuman kelihatan kayak sturdy, nggak ada bunyi-bunyian. Kalau Suzuki itu memang ahli bikin si dashboard itu kuat-kuat gitu loh. Nih panel wood kan tuh, ini gelap. Ini ada corak-corak panel woodnya, ada silvernya juga. Nuansanya agak-agak gelap ya, kalau ini lebih gagah gitu. Nih speedometer. Speedometer
mirip banget dengan R3. Jadi si MID-nya juga menunya tuh sama kita dikasihnya. Kan dulu yang SL7 nggak gini ya, ada item-itemnya berapa biji. Kalau ini udah lumayan penuh, satu doang yang hitam tuh. Ntar dilihat dulu dari kondisi monitoring hybridnya. Tuh, monitoring hybridnya. Terus kosong deh. Kalau yang sebelumnya tuh banyak kosongnya. Nah, sekarang ada average fuel economy, range berapa dari bahan bakar segini. Terus juga ini untuk nilai nih, gitu kan, bisa mantau rata-ratanya. Terus ada driving time-nya segala macam, berapa kecepatan rata-ratanya. Ada stop time. Nah, ini kita dari pertama gitu ya, mungkin nih siapa yang ngeriset nggak tahu, terakhir ngeriset itu udah jalan 59 jam. Kita berhenti 59 menit nggak sih? menit itu. 59 menit berhenti, kita bisa menghemat 446 ml, berarti setengah liter ya, lumayan. Terus, jam digital, tanggal, ini ada G-sensor juga, ya, buat apa ya? Dan di sini bisa monitoring powernya seberapa, torsinya berapa. Kalau kita gas, nah ini kalau dipencet brake-nya, ya harus jalan tuh kan, katakan seberapa kita kuat ngeremnya. Terus kalau kita ngegas juga ada tuh di atasnya. Ada nggak ya? Nah. Tuh. Ya seneng-senengan aja sih, seneng yang mana displaynya. Kalau saya paling seneng ngeliat ini. Jadi kita bisa tahu kalau pas regen itu kelihatan kayak ngisi ke baterainya. Ya, terus ini masih analog ya, analog semua. Cuman rapi gitu, fontnya seneng. Kayak mobil di atas 300 juta. Emang 300 juta sih. Dikit lah. Ya kan? 300 juta lebih kan? Dengan 304 juta kita dapat cruise control yang biasa, bukan adaptif, nggak ada line keeping, nggak ada tolak bala. Ya Suzuki memang senangnya bikin mobil yang agak sulit dikomplain gitu loh. Jadi kayak di tengah semua rata gitu ya. Akselerasinya di tengah, suspensinya di tengah. Kan biasanya kalau ada mobil yang lain tuh kadang-kadang ada yang nonjol tuh satu, mungkin suspensinya paling enak gitu. Atau mesinnya paling bagus. Kalau Suzuki rata semua. Jadi sulit dikomplain. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak. Iyalah, bagus lah. Karena saya punya R3 di rumah. Nah, di sini di tengah itu cuma dikasih layar 8 inch dan tidak ada Apple CarPlay, Android Auto, itu enggak ada. Cuma dikasih radio, USB sama Bluetooth. Dah. Apple CarPlay itu adanya di R3 yang paling baru, yang facelift. Tuh R3 tuh. Kenapa SL7 nggak sekalian gitu loh? Kenapa sih? Kecewe memang. Terus sini AC-AC-nya pakai puter-puteran. Nah ini saya suka, masih ada fisik-fisik kayak gini, pencet-pencetan juga, ada heaternya, semburannya lengkap, sampai ke front defogger. The biggest complaint Suzuki ya dari dulu R3 itu saya buntuin AC-nya di sini. Karena ini langsung ke kepala, mau di kiri, mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah, itu kena badan semua. Yang bikin kepala saya puyeng, makanya saya buntuin pakai tisu. Jadi bisa dicopot-copot, kalau lagi panas banget ya copot aja gitu kan. Nggak sayang, bisa didaur ulang kan kalau tisu. Udah, kita lihat mesinnya. Lupa saya bahas mesin. Ini mesin ini. Mesinnya tuh ya mirip-mirip aja dengan yang R3 ya, R3 yang hybridnya itu mirip. Jadi dia punya tenaga 104,7 horsepower, PS ya. Terus dia punya torsinya 138 Nm yang disalurkan ke roda depan dan transmisinya masih konvensional biasa 4 speed. Nah, mesin kayak ginian itu maintenance-nya nggak terlalu banyak, makanya seneng gitu kalau Suzuki itu ininya. Jadi kita pakainya tuh bisa panjang karena nggak terlalu banyak maintenance-nya. Ditambah mild hybrid yang mirip dengan R3 K15B. Cuman baterainya kalau di sini SL7 lebih gede. Kalau yang R3 hybrid itu 6 ampere hour, kalau yang ini 10 ampere hour. Nah, hybridnya si ini gitu ya, si XL7 ini cuman berfungsi itu pas idle start stop. Itu juga AC-nya jadi panas kalau lagi macet-macetan. Terus yang kedua, penambah tenaga mesin sedikit banget. Cuman di RPM menengah, di dalam kota tuh sangat berfungsi. Tapi kalau di luar kota ya otomatis cuman mesin biasa aja yang dipakai. Cuman ya masih takjub aja dari Jakarta ke Surabaya itu nggak ngisi bensin sama sekali, itu keren. Dengan mild hybrid loh. Mesinnya halus. Oh iya, satu lagi. Ada fitur-fitur yang keren juga yang ada di sini sekarang, yaitu
hill hold assist. Nggak, itu nggak tahu istilahnya Suzuki apa, cuman yang pasti ada. Senangnya di R3 ini walaupun di kota orang, di Surabaya, kita nggak perlu nyesuaiin lagi, kita langsung kenal sama mobilnya, di mana letak ban kiri, ban kanan, depan, belakang, visibilitasnya asik-asik, kedepannya juga enak pemandangannya, nggak perlu ada penyesuaian yang lama gitu untuk naik XL7 ini. Ini mirip-mirip seperti R3, cuman suspensinya ini terasa lebih asik gitu daripada R3. Kita nggak tahu ya, nanti kita coba di tol kecepatan tinggi, dan ini kita lagi di posisinya di kota Surabaya, di kota orang. Numpang lewat. Itu rasanya enak-enak aja loh dalam kota. Suspensinya tergolong empuk juga, ada lubang sedikit ya, hajar-hajar aja sih kalau pakai XL7. Dia masih ada kayak aura-aura crossovernya gitu, jadi seneng pakainya. Tetap ya, yang namanya XL7, R3 itu nggak ngunci sendiri, jadi harus sendiri pakai jari, jadi nggak langsung kunci otomatis si pintunya tuh. Kenapa ya dibikin kayak gitu ya? Nah, terus ini di sini ada dashcam juga, terus di spion sini juga bisa nampilin ke depan. Cuman ini harusnya ada kamera belakangnya, bisa kebagi gitu. Ini mungkin ininya softwarenya atau apanya ini, walaupun sudah dioprek-oprek, kamera belakangnya tuh nggak kelihatan. Nah, ini ada, itu kan error kan, tuh error. Nih ada nih, tuh. Cuman nggak tahu nampilin dua-duanya tuh nampilin ke depan semua. Mungkin error kali ya. Ya udah, kita matiin aja ya, jadi ke belakang. Dan dia punya ground clearance itu 200 mm. Memang nggak tinggi-tinggi banget, cuman kayaknya masih pas aja. Kemarin di Bukit Jadi, mobil ini masih aman. Banyak batu-batu, tapi dia masih aman masuk ke kolong. Nah, sayangnya lagi posisi duduknya udah enak, udah ada tilt steering, cuman nggak ada teleskopik. Ini terasa kayak jauh banget. Ada tinggal tambahin fitur yang sangat sederhana sih sebetulnya, cuman itu tuh berpengaruh kalau misalnya kita lagi jalan jauh. Setirnya enak, nih ada jahit-jahitannya, kerasa ya. Jadi terasa cukup mahal lah. Cuman kalau yang R3 tuh di sininya ada wood panelnya. Kalau yang XL7 tuh silver seperti ini. Lebih eksklusif yang R3 gitu. Iya. Oh ya, satu lagi, XL7 itu suara audionya lebih bagus daripada yang R3 karena dia udah pakai tweeter di sini. Jadi treble-nya tuh lebih jelas gitu. Dan audionya nggak buruk-buruk amat, udah cukup, bassnya cukup nendang juga. Remnya khas Jepang banget, ditekan tuh langsung respon tuh. Dan tingkat kepakapannya cukupan lah. Dibilang pakem banget juga enggak, cuman cukup. Udah pakai ABS, udah pasti. Tadi juga ada fitur hill hold control juga, walaupun si rem tangannya masih pakai rem tangan otot. Cuman kayak gini-gini nih ya, nggak pakai elektronik kayak gini. Kedepannya coba, maintenance sih kalau yang pakai rem tangan jari itu, wah, sedikit sensornya macet, udah nggak bisa ngerem tangan. Rem tangan otot, pakai feeling, dan maintenance-nya nggak terlalu banyak. Itu Suzuki tuh. Mesin di dalam kota enak-enak aja, 104,7 ditambah sama hybrid. Terus hybridnya itu berfungsi di RPM menengah, itu membantu keiritan si mobilnya. Kekedapan kabin. Nah, suara motor-motor kayak gitu tuh masih kerasa dikit. Nggak tahu kenapa R3 hybrid yang dipakai di rumah saya juga ada. Itu kok lebih bagus ya peredamannya ya? Apa karena feeling aja? Ini kok masih kayak tembus ya, suara motor standar sebelah itu masih kedengeran masuk ke kuping. Dan emang yang R3 yang depan tuh, kebetulan ada R3 lagi, tapi yang lama ya, hybrid yang lama itu kayak lebih kedap gitu loh. Kenapa yang XL7 nggak kayak gitu ya? Cukup di kota, cukup enak dipakai sehari-hari. Kita coba nanti di tol. Apakah suspensinya berbeda dengan yang depan, yang R3 hybrid? XL7 gimana rasanya? Kita coba di tol.
kita sudah ada di jalan tol dan memang ya suspensinya XL7 ini berbeda dengan yang R3 yang saya punya di rumah atau R3 Hybrid. Suspensinya lebih enak, ngayunnya lebih enak. Tuh, belakangnya tuh lebih enak gitu. Depannya sama, cuman belakangnya reboundnya tuh kalau R3 itu lebih mental-mentul sedikit. Kalau ini lebih keredam dengan baik, jadi reboundnya tuh lebih lambat gitu, jadi lebih enak. Jadi kalau ada gujulgan dikit nih di tol kayak gitu, ada jembatan, plak, lebih lambat, enak, keredam dengan baik. Terus getaran-getarannya, alah. Biasanya kalau di tol itu kan ada jalan-jalan bergelombang sedikit ya. Kalau di Suzuki itu enak, nggak kerasa. Jadi getarannya tuh halus aja gitu. Itu enaknya. Performa mesinnya juga pas, 104,7 PS. Itu kalau di dalam tol enak-enak aja nih dipakainya nih. Jadi kalau di RPM menengah, misalnya kita lagi nanggung nih di belakang bis kayak gini, kita nahan gas, itu si mild hybridnya ngebantu juga. Cuman kalau udah lebih dari 3.000-an lah, jadi si hybridnya itu langsung menghilang pakai mesin bensin biasa. Kebayang nggak sih kalau mobil ini ditambahin lane keeping assist, ditambah adaptive cruise control, wah nikmat banget kalau untuk ngelahap tol-tol kayak ginian. Apalagi irit lagi. Iya, irit. Kemarin kalau dihitung-hitung tuh 119,5 dengan metode full to full. Jadi nggak ngisi bensin sama sekali dari Jakarta ke Surabaya. Coba. Ini bener nih, suspensinya lebih enak nih. Confirm, lebih enak daripada R3 Hybrid. Jadi ya kalau dipikir-pikir, kalau pakai XL7 di dalam tol kayak gini, enak banget. Ini nggak akan capek nih. Dari Surabaya ke Jakarta lagi pakai ini nggak akan capek dengan suspensi seperti ini. Joknya memang nggak terlalu empuk-empuk amat, cuman enak joknya, termasuk yang enak dan lebar. Ada tuh yang nggak lebar tuh, terus ya ceper gitu di bawah, kurang enak. Tapi ini enak. Ayo Om, overallnya sama Om aja. Overall mengenai Suzuki XL7 yang hampir hybrid. Cocok untuk Anda yang suka dengan kenyamanan MPV 7-seater namun punya ground clearance yang lumayan tinggi seperti crossover. Dengan begitu, daya jelajahnya menjadi lebih luas. Mobilnya pun reliable, maintenance-nya rendah karena spare part-nya bisa juga berbagi dengan Suzuki R3 Hybrid, Smart Hybrid yang hadir duluan. Teknologinya juga masih sederhana sehingga Anda tidak pusing untuk urusan electrical ke depannya. Mengenai harga Suzuki XL7 yang ada pada video ini, yaitu yang Alpha Automatic Transmission, on the road Jakarta Anda bisa beli dengan harga 304.900.000. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.